Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, Taruna Politeknik Pengayuman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Adisa Firki Gista, STB 501, Prodi Teknik Masyarakat kelas B. Izin Bapak, dalam rangka pemenuhan tugas UAS mata kuliah statistik dan metode penelitian kuantitatif, di sini saya akan menjelaskan cara mengolah data SPSS. Di sini kita sudah memiliki bahan mentah dari SPSS yang sudah saya coding. Yang pertama, kita mengelompokkan untuk jenis kelamin nomor 1 laki-laki dan nomor 2 perempuan. Dikarenakan dari 189 responden keseluruhannya laki-laki, maka dari itu kita mengisi tabel tersebut dengan angka 1. Untuk kategori selanjutnya ada usia. Usia di sini saya membagi menjadi beberapa kelas, dan untuk usia terendahnya di kategori 1 ada 18 sampai 22 tahun. 18 sampai 22 tahun untuk 1, maka dari itu untuk usia 31 tahun itu berada pada kelas yang ketiga. Untuk 47 tahun berada pada kelas 6. Yang berikutnya adalah vonis. Vonis itu sama seperti usia, kita kelompokkan menjadi beberapa kelas, lalu di vonis 101 itu berada pada kelompok 8. Vonis 1 karena kategori vonis 8 itu angkanya 97 sampai 103. Maka dari itu untuk angka vonis 102 itu juga kelas 8. Yang selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan itu saya kelompokkan untuk nomor 1 tidak tamat SD, nomor 2 SD, nomor 3 SMP, 4 SMA, 5 sarjana. Di sini nomor 3 berarti itu adalah SMP, 5 itu adalah sarjana, dan seterusnya sesuai dengan kategori yang sudah kita kelompokkan. Untuk selanjutnya adalah kasus. Kasus ada 6, yang pertama korupsi, kedua narkoba, ketiga pencurian, keempat pembunuhan, 5 perlindungan anak, dan 6 lain-lain. Untuk kasus kita isi berdasarkan kelompok yang sudah kita buat sampai seterusnya. Dan yang terakhir ada pembinaan. Sama dengan yang lain, kita juga mengelompokkan untuk nomor 1 menjahit, 2 PKBM, 3 peternakan, 4 pertanian, 5 seni, 6 laundry, 7 pramuka, 8 kerohanian. Lalu kita jumlahkan untuk nilai X, kita totalkan X total sampai bawah dan kita mendapatkan nilai Y totalnya. Setelah itu kita salin ke data SPSS. Untuk yang pertama kita salin jenis kelamin. Kita masuk ke SPSS. Untuk selanjutnya kita mengcopy usia. Kita salin pasti. Selanjutnya kita bisa sekaligus mengcopy vonis, pendidikan, kasus, dan pembinaan. Kita salin. Langkah selanjutnya kita menyalin juga untuk nilai X totalnya. Kita dapatkan nilai X total, lalu kita salin. Dan yang terakhir, kita hanya tinggal mengcopy nilai Y total. Jadi kayak biar suara video ini kontennya mungkin suaranya lebih jelas sih. Semua sudah tercopy. Selanjutnya kita ke variable view untuk name
name itu kita ganti dengan inisial. Untuk yang pertama ada jenis kelamin, kita singkat menjadi JK. Yang kedua ada usia. Yang ketiga ada vonis. Keempat ada pendidikan. Setelah pendidikan ada kasus dan pembinaan. Kasus pembinaan. Untuk yang di bawah ini ada X total. Yang bawah Y total. Untuk desimal kita isi 0. Untuk label kita jabarkan namanya. Untuk JK kan jenis kelamin. Jenis kelamin. US adalah usia. Ketiga adalah vonis. Keempat adalah pendidikan. Kelima ada kasus. Keenam ada pembinaan. Ketujuh ada X total. Bawah ada Y total. Setelah itu untuk angka selanjutnya kita mengganti measure menjadi nominal, kecuali X dan Y kita ganti menjadi scale. Langkah selanjutnya kita ke data, kita ke analyze. Lalu deskriptif statistik, frekuensi, lalu kita memindahkan semuanya ke sebelah kanan. Kecuali X dan Y. Ketik Oke. Lalu sudah muncul data statistik jenis kelamin, usia, pendidikan, pembinaan yang akan kita copy ke dalam Word. Seperti ini. Ini sudah saya interpretasikan. Untuk jenis kelamin berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh responden yang terdiri dari 189 orang adalah laki-laki dengan persentase yang didapat 100%. Begitupun dengan usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan. Lalu kita kembali lagi. Untuk langkah selanjutnya kita kembali lagi ke analyze, deskriptif statistik, frekuensi, klik statistik, kita checklist semua min, median. Ini untuk mendapatkan nilai min, median, dan modus. Total yang di checklist ada 8. Lalu klik continue, klik OK. Di sini keluar nilai min, median, modus yang akan kita copy. Semuanya kita copy
ke Word. Di sini sudah saya copy dan saya interpretasikan untuk data X dan Y. Nilai rata-ratanya sekian, median sebesar 53, modus bernilai 54, dan sudah saya interpretasikan berdasarkan data yang sudah ada. Lalu langkah selanjutnya kita mencari nilai residu. Untuk mencari nilai residu, kita klik Analyze, Regression, Linear. Untuk nilai Y, kita taruh di atas dan X kita taruh di bawah. Klik Save, kita centang, lalu klik Continue dan klik OK. Ya, di sini sudah keluar, maka dari itu kita sudah mendapatkan nilai residunya. Ini nilai residunya. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita ke analyze lagi, non-parametric test, legacy dialog, one simple KS, lalu kita memasukkan nilai residu ke sebelah kanan, lalu ini klik OK dan akan keluar data Kolmogorov yang akan kita copy ke dalam Word. Maka kita salin dan sudah saya interpretasikan. Berdasarkan data tabel di atas menjelaskan bahwa hasil uji normalitas yang dilakukan peneliti memperoleh nilai signifikan, yang dimana nilai tersebut tidak sesuai dengan syarat uji normalitas dengan hasil 0,001 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dimiliki tidak terdistribusi secara normal karena mempunyai nilai signifikan kurang dari 0,05. Dengan hasil tersebut, maka penelitian ini tidak dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya, kita klik Analyze, Regression, Linear, klik Save, lalu kita unchecklist yang tadi, klik Continue, lalu kita klik OK. Di sini ada tabel ANOVA dan model summary, lalu kita salin ke dalam Word. ANOVA yang sudah saya interpretasikan. Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil uji signifikansi antara variabel X dan variabel Y. Nilai signifikansi yang ditunjukkan dalam tabel adalah 0,001. Dalam uji signifikansi, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yang berarti dapat pengaruh secara simultan antara variabel independen dan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak, menandakan tidak adanya pengaruh secara simultan antara kedua variabel. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Begitupun dengan tabel model summary. Dari tabel di atas diperoleh nilai R sebagai koefisien korelasi sebesar 0,822A yang mengindikasikan adanya hubungan positif antara variabel X dan variabel Y. Selain itu, tabel uji determinasi menunjukkan nilai R sebesar 0,673. Nilai ini menggambarkan seberapa besar kontribusi variabel X dalam mempengaruhi perubahan pada variabel Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 82,50%. Yang artinya selain variabel X masih ada variabel lain yang
turut mempengaruhi variabel Y. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.